menyeimbangkan pedal gas dan pedal kopling supaya tidak mati. Kalaupun mati, Aku baca. Aku jadi ngakak deh ngelihat kayak mana pas sudah halo jatuh. semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Empat Putri, sebuah channel yang membahas tentang seputar otomotif. Salah satunya review kendaraan dan tutorial cara perbaikan yang ringan-ringan, yang menurut saja akan sedikit bermanfaat untuk temanku semuanya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semakin lancar, semakin sukses, dan semakin sehat. Baik, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang akibat terperosoknya sebuah kendaraan. Begitu. Masuk siring, masuk sawah, dan bahkan masuk jurang. Dan mudah-mudahan setelah nonton video ini, walaupun dia seorang pemula pengemudi kendaraan, mudah-mudahan terlepas dari kondisi atau kejadian yang seperti saya ucapkan tadi. Oke, mungkin banyak beberapa penyebab terjadinya mobil terperosok, masuk siring, masuk sawah, bahkan masuk jurang. Di video kali ini saya akan mengutip 3 penyebab terjadinya mobil masuk siring. Yang pertama adalah minimnya pengetahuan untuk mengecek sebuah kendaraan, terutama di bagian pengereman. Jadi ketika ada kebocoran di bagian karet-karet piston atau karet master remnya di bagian atas atau bawah, yang akan mengakibatkan minyak rem tumpah atau ketika ditekan dia bukannya menghimpit kampas rem, justru dia akan terbuang karena kebocoran, yang tentunya akan membuat kondisi rem tidak bekerja dengan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sering mengabaikan tentang kondisi kendaraan, terutama di bagian pengereman. Pertama, minyak rem jarang kontrol, dan biasanya ada sedikit memang sudah ada gangguan lalu diabaikan, misalnya seperti tank pakem yang bocor dan lain sebagainya. Karena kalau tank pakem bocor ini, remnya akan membatu. Seperti kalau kita kondisi mesin mati, kita injak rem, kan lama-kelamaan dia membatu. Tidak ada asupan angin dalam tank pakem tersebut, yang akan menimbulkan pengereman juga tidak bisa kerja dengan maksimal. Yang kemudian ketika terjadi seperti di jalur-jalur yang ekstrim, tanjakan, tempat ramai, atau memang benar-benar jalur yang lumayan tidak bagus begitu, bisa mengakibatkan mundurnya suatu kendaraan karena sistem pengereman tidak bekerja dengan maksimal. Juga mengabaikan bagian handremnya, karena handrem ini akan sangat membantu sekali ketika kondisi rem tidak bisa bekerja maksimal, dan handrem ini bisa dijadikan alternatif kedua untuk pengereman. Makanya perhatikan ketika rem tangan atau handrem tidak berfungsi, cepat-cepat diperbaiki, atau di setel misalnya dia sudah mulai tinggi begitu. Baik, yang ketiga adalah seseorang yang baru belajar kendaraan, dia hanya belajar untuk bisa, tapi tidak dengan poin-poin terpenting dalam suatu kendaraan ketika berjalan begitu. Salah satu contohnya, belajar dengan saudara sendiri yang memang sudah bisa, hanya belajar saja maju mundur, kemudian langsung ke jalanan, tetapi tidak dibekali dengan teknik-teknik tertentu untuk mencegah kejadian yang kita bahas tadi di tanjakan atau di tempat ramai, turunan dan lain sebagainya. Karena ketika gugup, apalagi pemula, biasanya mesin mati, dan kalau mesin mati sudah pasti rem tidak akan berfungsi begitu. Berfungsinya hanya sedikit saja, dan itu biasanya akan hilang akal kalau sudah begitu. Sedangkan orang-orang yang sudah bisa pun kalau kondisi gugup atau mendadak gitu ya, akan hilang akal, apalagi seorang pemula. Makanya ketika kita mengajarkan kendaraan kepada saudara, anak, atau yang lainnya, harus diajarkan teknik-teknik tertentu terpenting dalam sebuah kendaraan. Misalnya seperti bagaimana caranya menggunakan handrem, dan bagaimana mengimbangkan pedal gas dan pedal kopling supaya tidak mati. Kalaupun mati mesin,
akan sangat mudah mengatasi dengan teknik-teknik yang pas tentunya. Yang berpengaruh sangat besar adalah hand rem. Hand rem ini sangat membantu sekali untuk pemula belajar kendaraan begitu, agar tidak terjadi seperti yang kita lihat di video ini. Oke, ikuti saja terus dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan jika masuk sering ini mau dievakuasi hari ini. Bro, ya mulai di dandani. Ganjel ya padu, Bani. Gitu, woy. Udah sih? Lihat tuh. Aku ya baru keluar yang ada pada gitu. Aku gimana coba? Bijar ikut juga ya? Iya. Otaknya juga ikut nanti. Kamu taunya dikunci. Aku habis itu lepasinnya. Aku mah kalau lepasinnya dari Pakun apa? dari situ lah. Bukannya itu kacanya pecah. Kacanya pecah. Kacanya pecahnya. Karena udah panik kan, udah mau Aku mah pecahin kacanya aja. Oh iya, lupa aku malah arahin kemana. Aku baca. Aku jadi ngakak deh ngelihat kayak mana pas sudah jatuh. Well, pas sudah jatuh kan akan kayak gini kan, bruk. Itu bisa keluar aku malah nyengir. Ikan hiu melayang-layang. Nggak tahu lanjut. Aku sakit. Sabar. Kata ipan alam hiu sayang. Udah tak apa sih? Nanti truknya lagi yang melosot ke situ. Digendong terus aja. Nizar bilang, guys, akhirnya gue bisa pisang, guys. Gue bisa pisang.
Mama sengaja aja. Nggak sengaja itu. Maulana ya Maulana ya Sakinu ana. Tuh, kaca yang situ udah pecah tuh. Kaca situ udah pecah tuh. Gak meretak aja. Mama kamar aku malah ada stiker woy. Kamu turu kan aku lagi tiduran tuh kan. Nah, habis itu aku keluar disuruh Kak Iya nganuin apa namanya nganuin kipas. Tiba-tiba ada aul. Wah, kaget aku kan. Oh, kaget kan ada aul. Nah, habis itu ya udah kipasnya aku masuk lagi kamar. Tiba-tiba Liana udah dari tempat tidurku kurang ajar. Ay, kok bisa dibuka? Lompat ya? Oke, mungkin hanya sampai di sini saja untuk video kali ini. Video tentang evakuasi Daihatsu Grand Max yang terperosok lantaran hanya karena si pengemudi baru bisa membawa kendaraan. Tapi sayangnya dia belajar hanya sekedar bisa, tapi tidak dengan teknik-teknik terbaik yang tentunya agar terhindar dari kejadian seperti ini, yang tidak jarang akan menimbulkan trauma yang cukup mendalam. Oke, terima kasih. Saya Nano, salam untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.